Pasti semuanya puji Tuhan luar biasa. Yes. Kalau Kak Mita sendiri bagaimana kabarnya hari Minggu ini? Kak Mita juga hari ini masih semangat sukacita Kak Erni. Walaupun kita masih di rumah saja, tapi kita tetap harus bersukacita. Kak Erni, Betul sekali. apa kabarnya Kak Erni? Kak Erni juga puji Tuhan, sukacita, yeay. Oke Kak Mita, karena kita sudah bersukacita, kita mau mulai ibadah kita hari Minggu ini. Kita mau memuji Tuhan ya Kak Mita? Iya, kita nyanyi lagu apa Kak? Kita bagaimana kalau kita menyanyi lagu Haleluya. Pasti adik-adik masih ingat kan semua? Pastinya Kak. Kita ada gerakannya Kak Mita ya. Jadi gerakannya nanti gantian. Yang menyanyikan haleluya duduk dulu, yang puji Tuhan berdiri. Jadi nanti adik-adik mungkin bisa bergantian di rumah ya Kak? Iya, kita harus bergantian. Ya, oke, siap puji Tuhan? Siap Kak. Oke. 3, 2, 1. Yang duduk dulu, Kak Eri yang haleluya, Kak Mita ya. Yang puji Tuhan. Oke, siap? Harus lebih semangat ya. Mengapa Dedi? Waktunya adik-adik kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, pas semua sudah siap Kak Oke, Erni. yuk selamat mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini terambil di 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Kita siapkan dulu ya, 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, itu karena kasih setia-Mu terhadap kami. Tuhan, di hari ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, inilah kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita baca bersama-sama 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja.
Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rendahkanlah Dirimu. Jadi waktu itu jemaat di Korintus itu memiliki berbagai macam penginjil. Misalkan Paulus dan juga Apolos. Nah, Paulus dan Apolos ini memiliki juga jemaat-jemaat atau murid-murid. Sehingga murid-murid Apolos menganggap bahwa ajaran Apolos adalah ajaran yang paling benar. Demikian juga murid-murid Paulus. Ajaran Paulus adalah paling benar. Nah, sehingga di jemaat Korintus terjadinya perpecahan satu dengan yang lainnya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Sehingga di sini dituliskan bahwa rendahkanlah dirimu, bahwa semua ajaran yang menurut firman Tuhan itu pastilah benar. Entah itu ajarannya Paulus, entah itu ajarannya Apolos, itu pasti benar kalau itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, baik adik-adik, dari sini kita juga harus bisa merendahkan diri dengan satu yang lain. Kita merendahkan diri dengan teman, dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan orang tua. Kita nggak boleh memilih-milih teman. Misalkan di sekolah kalian punya teman yang sangat pintar, sangat cantik, sangat tampan. Nah, tetapi teman-teman yang tidak pintar atau kurang pintar, atau kurang tampan atau kurang cantik tidak kita temani, salah. Nah, semua teman harus kita temani agar kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Itu juga dengan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Kita nggak boleh hanya mengasihi adik kita sendiri, nggak boleh hanya mengasihi kakak tok. Nah, harus mengasihi adik dan kakak kalau misalkan kita punya adik dan kakak. Demikian juga dengan orang tua, kita harus saling mengasihi orang tua. Nggak boleh pilih-pilih juga. Nggak boleh aku mengasihi mama saja, papa nggak usah, jangan. Aku mengasihi papa saja, mama nggak usah, jangan. Jadi kita harus mengasihi orang tua juga, sama porsinya dengan mengasihi mama dan papa. Nah, adik-adik, dalam situasi saat ini bagaimana kita menunjukkan situasi kasih kita kepada orang tua, kepada sama kita? Saat ini kita nggak bisa keluar rumah. Saat ini kita hanya berdiam diri. Nah, bagaimana kita menunjukkan kasih itu kepada mereka? Nah, pemerintah sudah menganjurkan kita tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu. Ya, kita harus tetap di rumah. Kita harus mentaati aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau kita mengasihi orang tua, tentu saja kita tidak berada di luar rumah. Misalkan, Pak, Ma, aku pengen pergi ke rumah temen, aku bosen di rumah, aku pengen main. Misalkan main sepak bola, aku pengen ke lapangan. Nah, nggak boleh, jangan dulu. Ya, sehingga kalian itu nanti tidak menjadi penyebar virus. Kalian tahu bahwa virus corona sekarang itu menjangkit orang-orang yang tua, bukan anak-anak yang muda atau sepantaran dengan kalian yang masih kecil-kecil. Jarang orang yang terkena yang kecil-kecil itu. Sehingga kalian diminta untuk stay di rumah biar tidak menjadi pembawa virus. Nah, itulah wujud kasih kalian terhadap orang tua kalian. Meskipun imun kalian bagus,
luar biasa sehatnya, ya tetaplah jangan menyombongkan diri. Oh, aku lo kuat, aku lo anti corona, jangan. Ya, benar kamu misalkan imun kalian bagus, tapi orang tua kalian di rumah, kalau misalkan terkena virus yang kalian bawa, gimana? Kasihan orang tua kita, malah orang tua kita yang sakit. Nah, jadi itu adik-adik banyak hal lagi untuk tentang merendahkan diri kita. Nggak hanya saling mengasihi satu dengan yang lain, kita mengasihi Tuhan juga rendahkan diri. Meskipun kita berada di rumah, kita harus tetap berhikmat mendengarkan firman Tuhan. Nggak boleh kita misalkan sambil makan atau enggak kita sambil tiduran. Nah, kita tetap duduk dengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, itu adik-adik yang bisa Kak sampaikan. Belum kita tutup, kita berdoa. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar dan kami baca. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk merendahkan hati dan diri kami terhadap sesama kami, bahkan terhadap Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Bapa di surga, kami yakin dan percaya bahwa setiap yang ada ataupun yang terjadi di dunia ini itu semua rencana yang terbaik oleh Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi itu pasti akan selesai dan Tuhan pasti menyertai kami sampai nantinya. Bapa di surga, Engkau juga memampukan orang tua kami dalam pekerjaan mereka sehingga mereka tetap giat, tetap semangat untuk mencari nafkah buat kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami yang di rumah saat ini, kami hanya bisa berdiam diri di rumah, kami belajar di rumah, kami hanya bisa meminta kepadamu agar virus corona ini selesai ya Tuhan di muka bumi ini, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di negara-negara lain. Tuhan Yesus, inilah kami, pakailah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.